Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Nina Nugroho di hadapan para NN profesional semua, para mbak semua yang di rumah, yang di kantor, atau yang sedang dalam perjalanan pulang. Terima kasih karena telah menonton Nina Nugroho Solutions di live Instagram Nina Nugroho Store yang hadir setiap hari Jumat jam 16.30 sampai jam 17.30. Nina Nugroho Solutions dimaksudkan untuk memberikan solusi kepada perempuan multiperan agar dapat menjalankan perannya semaksimal yang para perempuan bisa, agar supaya kita bisa sama-sama menjawab segala kegelisahan, mencari solusinya, dan kemudian menjadi perempuan yang berdaya dan terlejitkan keberdayaannya. Baiklah, sore hari ini kita masuk ke episode 125. Seperti biasa, saya menggunakan busana dari Nina Nugroho Store. Nina Nugroho Store adalah sebuah brand yang mengkhususkan diri memberikan pilihan dan inspirasi busana kerja kepada para perempuan profesional semua, agar supaya bisa menjadi pribadi yang luar biasa ya pada saat di kantor, supaya tidak lupa untuk berkarya dan juga bisa berdaya. Baik, pilihannya sendiri banyak sekali di Nina Nugroho Store. Ada shirt, ada pie pants, kemudian ada tunik, ada kulot, lalu ada midi shirt ya, lebih pendek dari shirt dan skirt, lalu ada gamis atau dress. Nah, setiap pilihan busananya disesuaikan dengan karakter para profesional semuanya, agar supaya tidak lari nih dari karakter kita masing-masing dalam berbusana. Baiklah, sore hari ini kita seperti biasa nih akan ngobrol santai dengan narasumber yang luar biasa di sore hari ini, tentang temanya adalah peluang industri mais pasca pandemik di Jumat 1 April 2022. Siapakah narasumber kita sore hari ini? Pastinya keren banget narasumber kita, yaitu Ibu Insinyur Rizky Handayani Mustafa, MBTM atau biasa disapa Ibu Kiki. Baiklah, silakan nanti bertanya seputar tentang tema kita sore hari ini, peluang industri mais pasca pandemi. Dan nanti juga saya izin untuk mempin tema kita sore hari ini, agar supaya para NN profesional di rumah nggak bingung nih atau nggak bertanya-tanya temanya sore hari ini apa sih. Baiklah, sedikit saya menjelaskan tentang narasumber kita sore hari ini. Pastinya sudah tidak asing lagi di kita semua. Aktivitas beliau saat ini adalah Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Republik Indonesia, Kementerian Parekraf Republik Indonesia. Pendidikan beliau S1-nya Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, lalu S2-nya Tourism Management di Victoria University. Experience-nya ini beliau luar biasa sekali, Deputy Director of Multilateral Cooperation, Ministry of Culture and Tourism of Republik Indonesia, lalu Director of Promotion for Convention, Incentive Event and Special Interest, Ministry of Tourism and Creative Economy Republik Indonesia 2012 sampai 2015, lalu Director of Promotion for Southeast Asia, Ministry Tourism of Republik Indonesia, Deputy Minister for Industry and Institutional Relation, Ministry of Tourism Republik Indonesia. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Deputy Minister for Tourism Product and Event, Ministry of Tourism and Creative Economy of Republik Indonesia dari Februari 2019 sampai dengan sekarang. Luar biasa sekali ya. Mari kita sama-sama undang beliaunya untuk ngobrol bersama kita di Jumat sore ini. Oke, sebelumnya izinkan saya mempin tema sore hari ini ya Mbak, peluang industri. Oke, sebentar. Peluang industri mais pasca pandemi ya. Nah, ini silakan bertanya seputar tema, karena kita seperti kita ketahui bersama ya, katanya nih kita udah beralih dari pandemi ke pra-endemi. Nah, itu gimana sih persiapan pemerintah dan bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut ya, terkait dengan
MICE itu adalah nih apa namanya? Ya, meeting, insentif, event, dan special interest nih, itu kan hal-hal yang berbau event. Baik, kita belum bisa mengundang Ibu Rizky. Silakan ya para non profesional semua bertanya seputar tema. Temanya ini keren banget. Sekarang kan udah mulai beralih dari pandemi ke pra-endemi. Pastinya sudah banyak sekali event-event offline yang diselenggarakan. Banyak sekali ya, akhir-akhir ini juga udah mulai bergeliat nih kegiatan event offline di Indonesia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau tentang MICE ini dan bagaimana sih agar supaya menyelenggarakan kegiatan offline tetapi tetap patuh protokol kesehatan. Oke. Baik, MICE ini adalah dia meeting, insentif, conference, exhibition. nih supaya nggak bingung MICE. Silakan. Ya, belum bergabung bersama kami. Baju yang saya gunakan sore hari ini adalah midi shirt dari Nina Nugroho Store, perpaduan warna coklat dan warna marun. Ini ada ribbonnya, dasi di bagian dada untuk supaya terkesan lebih feminim. Di bagian tangan ini ada manset atau khasnya Nina Nugroho adalah double manset. Mansetnya double agar supaya memudahkan kita untuk berwudu nih para non profesional semua. Di bagian bawahnya saya menggunakan rok. Saya izin untuk mundur sebentar ya. Oke, ya. Baik, silakan koleksi-koleksi Nina Nugroho Store bisa dilihat di Instagram Nina Nugroho Store. Nah, ya, Ibu Rizky untuk ngobrol bersama kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Ibu apa kabar? Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, ini seger banget nih, Mbak Nina nih. Kalau saya sih kusel. Ibu masih di kantor, Ibu? Enggak, saya baru balik dari Bromo. Masya Ada Allah. tempat yang bagus di sana. Baik, Ibu terima kasih sudah berkenan hadir nemenin non profesional semua untuk ngobrol-ngobrol nih Bu di sore hari ini. Siap, siap. Siap, Mbak. Selalu sehat, semangat nanti menjawab pertanyaan dari para NN profesional. Kita nyebut viewersnya NN profesional nih Bu. Apa? Nyebutnya? Profesional, Nina Nugroho profesional. Oke. Ya. Baik. Saya senang banget nih di ini bertemu dengan para profesional khususnya para perempuan ya, perempuan aktif nih. Iya, kita waktu itu ketemu di Langham ya Bu ya, pas profesional. Mantap ya. Betul. Hadir di sana support kita para perempuan untuk supaya bisa lebih berdaya nih Bu. Betul. Bu ya. Tahun ini 2022. Baik. Ibu izin mulai bertanya, kita akan ngobrol nih Bu tentang industri penyelenggara kegiatan atau kita menyebutnya MICE, Meeting Incentive, Conference, dan Exhibition, termasuk di dalamnya kan kegiatan Fashion Week gitu ya Bu ya. Bagaimana kondisinya selama pandemik nih Bu kemarin? Pasti karena apa ya, banyak sekali event offline yang kemudian dialihkan menjadi virtual, pastinya kan tidak seperti sebelum pandemi dan tentunya menimbulkan kerugian juga gitu. Nah, apa aja dan kira-kira berapa banyak nih Bu kerugian yang diakibatkan oleh pandemi selaku yang ditelan oleh pelaku industri MICE?
Ya, jadi di tahun kita kan mulai terjadinya pandemi 2020 Mbak ya, yang memang benar-benar waktu itu kaget semua kita, dan masalahnya di tahun 2020 itu banyak sekali industri MICE mungkin yang sudah bergerak, jadi sudah mengeluarkan uang segala macam untuk menyelenggarakan event-event, mau event MICE ataupun event yang lain ya, seperti kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu sekitar 81%-an sekitar turun di sektor MICE. Jadi ada pameran-pameran itu kalau nggak salah tuh cuma yang berjalan cuma 6, apa itu pun di tahun 2000, di awal sebelum, jadi sampai dengan bulan Maret. Jadi sangat terdampak sekali di tahun 2020. Namun kalau saya melihat, jadi kalau di tahun menurut Asperapi, Asosiasi Pameran itu, jadi batal, 90% batal acara-acara pameran begitu ya, menurut Asperapi. Jadi ada opportunity losses sekitar 44,3 triliun. Jadi potensial yang dirasakan oleh sektor ekonomi, jadi oleh pameran dan wisatawan, jadi sampai 44,3, kan banyak sekali ya pameran itu, ada pameran mobil, pameran konstruksi, pameran lain, itu semua batal. Nah ini kejadian tahun 2020 dan tahun 2021 juga masih terjadi, cuma industri kita mulai pinter Mbak, industri kita mulai beradaptasi, jadi makanya ada yang online ya, online, jadi pameran online itu ternyata beberapa penyelenggara event maupun penyelenggara pameran kemudian mereka merubah menjadi online dalam rangka supaya tidak terhenti hubungan antara mereka dengan customernya. Dan ada satu hal yang positif sebenarnya di pameran online ya, walaupun tidak maksimal, adalah ternyata viewernya atau kemudian yang bisa melihat makin banyak begitu. Jadi namun buat si penyelenggara event tentunya tidak mendapatkan masukan ya, karena kan tidak berbayar kalau di online biasanya. Nah, kalaupun yang, tapi juga kemudian tumbuhlah teknologi yang dimana orang kemudian kayak sekarang metaverse ya, metaverse dimana orang tetap kayak seperti pameran beneran begitu. Nah ini ternyata teknologi sangat membantu di dalam industri MICE ke depan gitu. Jadi kalau saya bilang sih, ketika nanti kita sudah bisa offline, online-nya harus tetap ada nih, karena ini juga ternyata membuat jangkauan dari yang melihat menjadi lebih banyak, dan tetap jadi ada connecting ya ini dengan apa namanya dengan customer mereka begitu. Itu yang saya lihat ya di industri pameran. Nah memang yang masih belum benar Mbak, industri event kaitannya festival musik, pertunjukan musik itu masih tidak, karena kadang-kadang kan itu di tempat yang terbuka. Kalau di industri pameran saya lihat sudah sangat teratur, jadi yang akan datang itu mereka mendaftar dulu, kemudian mereka baru bisa masuk, jadi bisa dijaga jumlah yang masuk pada jam tertentu begitu. Jadi saya pikir ini satu ya, di mana ada isu, selalu ada peluang lagi kita untuk mengembangkan hal yang lain selama kita kreatif dan tetap optimis ya Mbak. Demikian. Iya, kan sempat ada ini juga ya Bu, peralihan antara offline dan sekarang offline ini hybrid gitu istilahnya Bu. Betul. Dan saya pikir ini masih perlu loh Mbak, ini kalau saya bilang hybrid ya, untuk jadi orang yang di daerah-daerah malah bisa lihat, tidak harus pergi ke Jakarta kalau misalnya pelaksananya di Jakarta ya. Ini juga saya pikir tinggal kita, memang yang menjadi challenge itu adalah bagaimana menampilkan event kita di penonton online begitu, karena ini beberapa kali pengalaman kalau nonton online itu tidak menarik ya kalau tidak di setting dengan bagus begitu. Akan lebih keren lagi nanti kalau misalnya benar sudah beralih ke metaverse ini ya Bu ya, saat kita di rumah bisa seakan-akan berada di gitu. Ini ada event sudah mulai pakai teknologi metaverse Bu, atau bagaimana, atau masih mengarah? Kalau di kami di pemerintah belum ya Mbak ya, karena kalau pariwisata yang kita butuhkan, kalau industri pariwisata yang dibutuhkan orang datang kan ya, karena dengan orang datang dia menginap. Jadi industri pariwisata itu sebagian besar industri yang
di mana barangnya dijual di tempat gitu. Kalau fashion dia bisa tampilkan, kemudian orang barangnya kita kirim ya. Tapi kalau industri pariwisata khususnya di akomodasi, di travel gitu, itu sangat sangat membutuhkan orang yang datang. Jadi kami sih berharap tetap dan melihat pantai, dan kayak kemarin saya ke Bromo, melihat Bromo itu beda rasanya datang sendiri dengan yang ini ya Mbak. Jadi beda. Pariwisata tetap butuh kehadiran ya. Feel-nya beda banget ya Bu. Betul. Kalau Betul. seperti Nina WhatsApp Ibu itu ke Jolotundo itu, aduh keren sekali sih Bu. Kapan-kapan Iya. mau Iya, coba iya. pentirtaan Jolotundo. Iya. Oke, iya. Ini keren sekali, di mana ada isu, di situ ada peluang, di mana Betul. ubah tantangan menjadi peluang. Jadinya kita Betul. makin kreatif gimana sih caranya mengadakan event atau konferensi atau pameran gitu ya Bu, dan alhamdulillah sudah semakin beradaptasi nih. Nah, kemudian sekarang Ibu, seiring dengan melandainya kasus COVID-19, seakan-akan protokol kesehatan sudah dilonggarkan gitu, sejumlah event offline udah mulai marak diselenggarakan. Antisipasi pemerintah nih Bu dalam hal ini Kemenparekraf agar lonjakan COVID-19 tidak terjadi lagi mungkin Bu. Tadi sedikit sudah disampaikan untuk di pameran bisa lebih diatur crowd-nya, daftar dulu, kemudian kalau terlalu penuh ya diatur jamnya gitu. Untuk yang lain bagaimana ya Bu? Sebenarnya sama Mbak, jadi kita sebagai kami di pemerintah sangat menghimbau kepada para pelaku event begitu ya, termasuk pameran, itu tetap protokol kesehatan tetap kita jaga gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ini sudah hilang sama sekali ya, COVID ini masih ada begitu. Sudah terlampau besar biaya yang kita keluarkan ya, biaya, energi, dan malahan banyak korban jiwa gitu. Gara-gara penyakit, gara-gara COVID ini, pandemi, yang kita harapkan satu tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi saat ini untuk penyelenggaraan event-event Mbak, jadi kita masih harus meminta izin ke kepolisian dan Satgas COVID. Jadi kami memfasilitasi Mbak, jadi di Kemenparekraf itu ada, kalau misalkan ada beberapa event-event yang sifatnya nasional, para penyelenggara ngirim surat ke kami gitu ya, kalau memang masih ada kesulitan, dan kemudian kita memfasilitasi untuk presentasi di depan Satgas itu. Bagaimana teman-teman dari pelaku event bisa memitigasi dampak dari kegiatannya. Nah, tadi satu lagi juga tadi menggunakan menggunakan teknologi mendaftar begitu dulu, ini juga sudah dilakukan. Jadi saya lihat sih beberapa pelaku event, teman-teman saya promotor itu sekarang dia udah bikin seperti itu, dan memang sudah mungkin tidak berjarak lagi ya ini. Jadi tapi untuk yang nyanyi yang benar-benar itu kita masih tetap menganjurkan untuk tetap memakai masker lah paling tidak. Ya. Ini yang penting sekali ya Bu, mitigasi resikonya gitu akan seperti Betul. apa. Betul. Kemudian ya para promotor para event ini, eventnya harus dibuat seperti itu. Kadang-kala kan suka ada yang nakal atau ada yang tidak mau mengikuti aturan, mencari celah. Makin ada peraturan, banyak celah. Nah itu bagaimana Bu? Kira-kira kesiapan Pak promotor event? Jadi sebenarnya juga kita perlu dukungan dari pemerintah daerah ya, khususnya untuk event-event. Kalau kita bicara event-event besar yang ada di Jakarta, banyak yang teratur Mbak, tapi kemudian di daerah-daerah, walaupun karena mereka merasa mungkin sudah tidak ada lagi, ini agak challenge sebenarnya kalau di daerah gitu, dan makanya sangat diperlukan kolaborasi kerjasama dengan pemerintah daerah untuk selalu memantau, dan juga sosialisasi saya pikir perlu dilakukan tetap kepada para pelaku event untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita sih mendorong sebenarnya Mbak ya, banyak sekali sekarang sebenarnya pertunjukan kesenian yang masih belum diizinkan di beberapa daerah. Nah, karena masih ambigu, jadi memang kadang-kadang yang pemberi izin juga masih belum berani, karena yang menyelenggarakan tidak bisa memberikan informasi bagaimana mitigasi dampaknya. Nah, kami masih terus melakukan sosialisasi begitu. Kami sudah punya buku panduannya untuk melanggar event, walaupun yang waktu itu masih ketika
masih berjarak segala macam ya. Tapi ini paling tidak bisa diambil hal yang paling mudah saja. Kalau saya bilang sih memang pembatasan orang juga menjadi pasti tetap harus kita perhatikan, dan juga kalau outdoor mungkin agak kalau indoor yang benar-benar kita harus tetap menjaga jumlah yang ada di dalam ruangan, Mbak. Ini kami sih menghimbau seperti itu. Ya. Iya, kali. Tadi Bu, menarik ada buku panduan terkait penyelenggaraan event. Nah, kira-kira ya Bu ya, peraturan apa saja sih yang ditetapkan oleh pemerintah nih dalam upaya meredam kemungkinan event atau konferensi atau pameran sebagai klaster baru untuk COVID nih Bu? Jadi memang kami menyusun buku panduan CHSE, kita bilang waktu itu, terhadap MICE ya, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Sebenarnya ini mungkin kalau di dunia K3 lah ya dulu ya ininya ya. Tapi sekarang di penyelenggaraan kegiatan kita punya juga, dan kita sih tetap mengharapkan teman-teman semua masih menggunakan hal tersebut. Kalau kita bicara klaster, mungkin sekarang alhamdulillah di 2022 ini dengan makin kelihatan bahwa karena mungkin sudah hampir mencapai herd immunity ya, karena kita sudah vaksin, sudah booster juga, jadi belum adanya laporan terkait bahwa adanya timbul bahwa jadi ada klaster MICE atau klaster ini, jadi belum ada, mudah-mudahan nggak ada ya Mbak ya. Ini juga kan pemerintah sudah mulai melonggarkan karena kita tahu bahwa tadi herd immunity kita tuh udah hampir tercapai, jadi cukup dilonggarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, tinggal kesadaran sebenarnya, kalau saya bilang sih kesadaran kita semua ya untuk tetap menggunakan masker. Kita kan berada di ruangan, dan juga kalau sedang merasa tidak enak badan, ya jangan kemana-mana dulu deh, ya, takutnya menularkan begitu ya. Perlu tanggung jawab gitu ya dari masing-masing kita semua. Betul sekali Bu. Lagi pula sebenarnya kalau penyelenggaraan event, pameran atau conference ini kan berjarak ya Bu ya, lebih banyak antara kalau pameran satu booth dan booth lain, kemudian juga kan juga bergantian begitu. Seharusnya sih lebih aman kalau dibanding dengan ya misalnya kita datang ke tempat keramaian gitu kan Bu ya. Cuma memang karena tanggung jawab utama di sini jadi harus diatur sedemikian rupa sehingga agar supaya tenang yang datang ke sana ke itu. Iya, Ibu izin mulai membacakan pertanyaan dari boleh. Ada beberapa yang masuk pertanyaan. Baik, sebentar ya Bu. Ya. Ini dari Windy Chan 14. Ibu izin bertanya bagaimana memberdayakan kembali pelaku usaha yang melakukan event offline dari peralihan masa pandemi ke endemi. Persiapan apa untuk menghadapi endemi sesuai dengan peraturan pemerintah katanya nih Bu. Mungkin banyak yang mati usaha organizer nih Bu. Nah, gimana caranya untuk menghidupkan dan bagaimana adaptasi dari pandemi ke endemi? Mungkin kalau saya bilang sekarang ini ada dua aspek tadi ya, aspek yang terkait dengan kemampuan finansial penyelenggaraan lagi ya para teman-teman promotor. Kedua adalah tadi yang terkait dengan bagaimana menyiapkan agar eventnya itu mempunyai mitigasi kalau terhadap kondisi COVID ke depan. Jadi kami di pemerintah ini sebenarnya kalau Mas Menteri selalu menyampaikan untuk selalu berkolaborasi begitu ya. Jadi berkolaborasi dengan berbagai pihak nih kayak Mbak Nina ini ya, bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kita istilahnya bukan sponsorship Mbak, tapi partnership kan ya. Jadi orang punya barang apa, ketemu barang apa, misalkan Mbak Nina punya fashion, nanti dipertemukan dengan fashion related dengan apa ya, begitu ya, dilakukan secara bersama. Saya pikir ini perlu. Jadi saya melihat sekarang ini banyak sekali peluang untuk melakukan aktiviti-aktiviti secara bersama-sama Mbak. Jadi memang diperlukan pengembangan jaring networking. Jadi ini juga salah satu yang mungkin perlu. Kalau Mbak Nina ini kan banyak sudah networkingnya. Nah ini juga model yang besar membantu mengajak yang kecil mungkin ya untuk bersama-sama membuat
sesuatu. Tapi saya melihat begini, kita harus mulai dari yang kecil lagi dulu. Jadi jangan berpikir, karena sudah boleh nih saya mau gedein yang gede-gedean dulu. Karena sekarang juga semua orang masih melihat, Mbak. Jadi kalau saya lihat beberapa teman promotor itu belum bisa mendapatkan sponsor yang besar. Karena mereka juga belum berani ya menggelontorkan uang besar karena khawatir takut ada apa-apa, batal acaranya. Nah ini yang masih saya melihat masih ada belum adanya confidence ya dari yang kalau kegiatan-kegiatan besar. Tapi kalaupun ada, saya sih mendorong untuk diadakannya kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Jadi pemerintah daerah juga sangat mendorong. Kami pemerintah di pusat ini juga sangat banyak sekali event-event yang kami dukung, Mbak, banyak sekali, jadi ratusan gitu ya, walaupun tadi karena banyak yang minta dukungan jadi kami nggak bisa dukung yang besar-besar. Nah ini yang kita baru mulai lagi menata kembali, dan memang harus kreatif. Kalau saya bilang, saya lihat ada beberapa teman-teman yang juga sudah bisa melakukan hal ini. Dan tadi yang paling penting kalau saya bilang berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk dapat bersama-sama menyelenggarakan suatu event. Demikian. Iya, keren banget. Kolaborasi dengan berbagai pihak, partnership, pengembangan jejaring mulai dari kecil, harus kreatif. Tadi itu poin-poin yang Ibu Kiki sampaikan kepada. Karena kalau misalnya nggak kreatif, zaman sekarang itu sulit sekali diferensiasinya itu apa gitu. Jadi karena saking event ya Ibu ya, apalagi kan endemi menuju sekarang ini pra-endemi, itu udah semakin kreatif, semakin mencari cara gimana caranya agar event itu bisa ditonton atau didatangi. Ya itu tantangan kita sama supaya kolaborasi yuk gitu. Baik. Betul. Selanjutnya Ibu izin, peluang pasar usaha di persiapan peralihan masa pandemi ke endemi bagaimana Ibu katanya, dan apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam fase ini? Pasarnya gimana Ibu? Eventnya udah mulai banyak, pasarnya gimana dan kendalanya apa? Jadi kalau kita sekarang ini pemerintah itu, kalau kita bicara mengenai tadi ya siapa sih marketnya? Kalau saya bilang sih market Indonesia, Mbak. Market Indonesia ini luar biasa gitu ya. Penduduk Indonesia yang 220 juta lebih, anggap saja kita ambil 10 atau 15% market yang mampu melakukan pembelian atau pembelian apapun itu udah berapa begitu ya. Dan jadi memang bagaimana marketing menjadi penting kalau saya bilang untuk memperkenalkan produk kita. Tapi sekarang ini jangan sendiri-sendiri. Tadi saya bilang harus bersama-sama, karena nanti kalau sendiri-sendiri bebannya jadi besar. Jadi fokus pada market kita, dan jelas-jelas begini, produk kita ini kalau misalkan event musik, harus jelas nih siapa yang mau, yang market yang mau kita sasar, anak muda, orang dewasa atau semua. Nah, kita tahu bahwa artis mana yang paling top ya. Terus kalau fashion apalagi sekarang ya Mbak ya, sedang mau bulan puasa, tentunya modest fashion menjadi sangat lagi rame begitu. Nah ini juga challenge-nya adalah kemudian persaingan makin tinggi. Tapi saya yakin buat mereka yang sudah punya tahu siapa marketnya tetap akan jalan. Saya yakin Mbak Nina udah punya, jadi tidak perlu khawatir begitu. Jadi yang makanya perlu sekali pelatihan-pelatihan. Kalau saya pikir pelatihan marketing, pelatihan bagaimana onboarding di marketplace. Jadi ini yang dilakukan oleh pemerintah, juga melakukan pendampingan untuk bisa onboarding. Jadi program di Kemenparekraf di bidang ekonomi kreatif, kemudian di Kementerian UMKM tuh banyak sekali pelatihan untuk bisa onboarding. Dan sekarang kita punya istilahnya planogram ya Mbak ya. Jadi kalau ada event, misalkan Mbak Nina punya event offline, kemudian ada planogram di mana kemudian produk kami sudah lakukan itu, jadi deputi pemasaran khususnya di promosi ekonomi kreatif ketika kemarin MotoGP Mbak. Jadi kita siapkan di bandara itu planogram, jadi produk-produk yang bisa dibeli itu belinya online. Jadi sebenarnya sekarang di tempat tersebut juga ada yang pameran, tapi orang pamerannya nggak perlu datang.
Jadi tinggal dibuat narasi barangnya, jadi orang tinggal pilih. Jadi kayak kita ngeliat handphone ya Mbak ya, tapi handphonenya ada di gede gitu ya di satu event. Jadi itu juga bisa kombinasi-kombinasi seperti itu. Demikian Mbak. Jadi ya challenge-nya sekarang sebenarnya kalau saya bilang sih sebenarnya bukan di pemerintah ya. Di pemerintah challenge-nya adalah bagaimana tetap berkembang di masyarakat ya. Challenge-nya di para pengusaha adalah bagaimana kita tahu siapa market yang akan kita tuju. Ini yang penting, dan ini juga makanya dibutuhkan asosiasi-asosiasi untuk aktif memberikan pendampingan kepada para anggotanya. Demikian. Iya, iya Ibu, nanti Nina mau fashion show di MUFES, di Pacific Place tanggal 21 kalau Ibu punya waktu. 21 April. April, iya. Insya Allah. Kalau saya lagi di Jakarta nanti insya Allah saya hadir gitu. Kita tunggu undangannya. Nah ini makanya ya kalau Mbak Nina kan udah tahu ya siapa marketnya gitu, dan mungkin banyak teman-teman yang belum. Nah ini perlu Mbak, karena saya kan nggak pengalaman ya, kalau Mbak Nina sangat pengalaman karena banyak sekali event-event modus fashion dan fashion yang kaitannya dengan baju muslim itu banyak sekali di Indonesia. Jadi masuk ke kami aja proposal tuh banyak Mbak, walaupun kami nggak bisa, paling surat rekomendasi yang kita bisa lakukan kalau di tempat saya. Nah ini saya nggak tahu, saya mungkin malah bertanya ke Mbak, seberapa besar sih market ini, jenuh nggak sih market kita ini gitu ya. Nah sebab mungkin kalau Mbak Nina udah bisa ekspor, jadi yang besar-besar udah bisa ekspor nih gitu ya, tapi walaupun market Indonesia juga masih tetap banyak. Nah ini juga perlu sekali untuk kita memberikan pemahaman kepada teman-teman yang masih baru mulai, bagaimana market yang bisa kita sasar begitu. Demikian. Produk harus fit Bu, jadi kalau udah oke, dan mudah kita ya mau ngapain aja nih pakai brand ini. Dan harus punya ciri kali ya Mbak Nina ya, harus punya ciri ya, uniqueness dari produk kita ya. Iya pasti Bu. Susah kalau nggak ada uniqueness-nya. Iya, betul. Kreatif sekali. Dan semakin banyak desainer busana muslim, semakin banyak ragam rupanya, semakin kreatif penjualnya, pembelinya juga semakin tahu gitu apa yang harus dibeli untuk memenuhi kebutuhannya. Ibu izin dan selanjutnya Ibu ya boleh. Silakan santai. Kenapa, Mbak? Mau sambil minum, monggo. Iya, nggak apa-apa. Ini saya lagi di ini sudah kok. Ini ada minum sudah saya siapkan buat minum. Tapi nggak boleh cerita mereknya nih. Nanti katanya ini lagi. Wah itu udah sesuatu. Dari tisan.sus nih Bu, mengapa pemanfaatan teknologi sangat berperan nih dalam pelaksanaan event MICE ini? Nah, Ibu tadi sekilas sudah menjelaskan, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Ya, jadi kita tahu teknologi itu membuat jangkauan kita menjadi lebih lebih luas ya. Dengan ada teknologi, ada orang kan kadang-kadang ada orang yang pengen lihat-lihat saja, tapi kemudian dia nggak punya waktu banyak ya. Nah dengan teknologi dia bisa lihat. Jadi teknologi itu mendekatkan kita dengan market sebenarnya, mendekatkan dengan konsumer kita siapa. Teknologi juga tadi selain mendekatkan tadi ya juga, dan juga tadi bisa meluaskan barang kita, juga tadi digunakan untuk pemantauan, monitoring. Jadi terukur, jadi baik tadi pengunjung maupun nanti pembelian semua menjadi terukur begitu. Jadi buat sangat penting sekali kalau saya pikir dengan industri apapun ya, dengan para pelaku usaha ini, bahwa dia harus bisa mengukur sebenarnya dari economic viability-nya mereka melakukan sesuatu kegiatan itu ada. Jadi dan juga teknologi itu juga bisa kapan saja Mbak. Jadi kan kadang-kadang dengan kita punya, jadi kalau kita bicara teknologi macam-macam ya, kalau kita seperti sekarang Instagram, kita bicara YouTube. Jadi apa yang sudah kita buat kan kita bisa postingkan lagi. Jadi enaknya itu jadi orang bisa lihat, oh saya pengen lihat lagi deh dulu kemarin gimana sih fashion show-nya, eventnya punyanya Mbak Nina gitu ya. Dia bisa putar lagi. Jadi
hal-hal tersebut sangat diperlukan kalau menurut saya buat industri sekarang. Dan lagian dengan teknologi ya sekarang itu memang akhirnya market juga berubah kan Mbak. Coba kalau kita bicara sekarang anak-anak muda sekarang, dia tuh sampai saya kalau misalnya ngajak anak saya, Rudu nih ibu nih mau ke ini nih, mau ke supermarket nih pengen beli apa, ngapain Bu? Kenapa nggak pesan aja dari ini? Saya sampai bilang ternyata sampai sebegitunya loh anak-anak itu nggak mau magernya ya. Mohon maaf nih kalau saya bilang nih kadang-kadang bukan mager ini, dia kali dia melakukan pekerjaan itu bisa macam-macam gitu. Jadi dalam 1 jam tuh bisa 3-4 pekerjaan belanja. Jadi bukannya dia nggak mau nemenin saya belanja, dia bilang ngapain sih Bu, ini aja daripada ibu jalan. Nah teman, jadi ini yang saya pikir industri kita harus bisa ada di usaha kita di marketplace. Karena kalau tidak ya kita mengharapkan tradisional trading ya dengan orang harus datang akan ketinggalan kita. Kalau saya bilang kita harus tetap catch up dengan teknologi tersebut. Ya. Perilaku. Makanya sekarang sudah berbeda ya Bu, walau Betul. kelihatan aja, tapi ternyata banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi daripada buang waktu untuk di jalan berapa lama, lebih baik melakukan hal lain. Dan pilihannya juga sudah semakin banyak yang Betul. bisa provide itu gitu ke Betul, kita. betul. Iya, keren banget. Dan pastinya tadi Bu juga menyampaikan pemantauan atau monitoring. Ini kan memudahkan kita juga untuk melakukan evaluasi untuk selanjutnya. Lebih Betul baik. sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu. Banyak ya Bu pertanyaannya nih. Gak apa-apa, senang nih. Jadi saya tahu juga sekarang bagaimana sih tanggapan ini ya, yang dengar nih ya terhadap apa yang kita bahas ya. Iya baik, ini dari dnp.valiau. Faktor apa saja sih Bu yang perlu menjadi perhatian bagi penyelenggara kegiatan MICE dalam menentukan suatu lokasi katanya nih Bu? Mungkin terkait dengan pandemi, bisa dikaitkan dengan pandemi ya Bu? Monggo Bu. Ya. Jadi pertama ya tentunya kita harus lihat kondisi bagaimana COVID ya, itu tetap harus masih menjadi isu besar ya. Kita juga sadar itu, jadi jangan berpikir nggak ada saya mau lakukan apa saja, nggak, harus tetap itu satu. Kemudian bagaimana lokasinya? Pertanyaan kembali lagi, siapa market Anda? Pertanyaannya, siapa sih produk apa? Misalkan tadi pameran ya, apa sih barang yang Anda mau jual begitu ya? Jadi ini di mana bagusnya? Jadi misalkan Mbak Nina nih marketnya adalah orang-orang profesional nih, terus Mbak Nina bikinnya di pasar yang ada yang datang kan, jadi gitu ya. Jadi dan itu harus kita perhatikan. Terus, atau barang kita ini sebenarnya masih untuk market yang lebih luas. Kita jangan pengen ngangkat nih barang kita supaya kita dikenal, kita taruh di hotel atau di itu yang bintang 5. Padahal barang kita tuh bukan buat itu. Ini juga perlu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan uang terlampau banyak karena sebenarnya nggak sesuai dengan produk tadi yang Mbak Nina sampaikan. Produk kita harus match dengan market. Jadi itu yang paling penting kita lakukan. Dan satu lagi mungkin yang sekarang perlu kita dorong sebenarnya sama di pariwisata Mbak. Jadi adalah experience. Jadi kita itu bukan menjual barang, tapi menjual experience gitu ya. Jadi walaupun baju begitu, kita yang punya barang itu harus bisa memberikan narasi kepada barang yang akan kita jual. Narasinya bisa narasi misalkan ya, kalau misalkan baju gitu bahannya atau apa, tapi ada narasi yang lebih besar sebenarnya. Misalkan ternyata pewarna alam. Pewarna alam ini kita bisa cerita asalnya tuh dari kelompok masyarakat ini loh yang tinggal di sini. Jadi akhirnya tuh orang apa ya melihat narasi itu sebagai bagian kalau gitu saya beli deh supaya saya bisa berkontribusi kepada masyarakat yang membuat ini. Jadi sekarang ini baik barang maupun jasa tadi di pariwisata atau aircraft itu harus mempunyai narasi yang kuat kalau saya bilang. Jadi kita bukan sekarang ini banyak trennya ke depan. Memang lapar mata masih ada lapar mata nih beli. Tapi ada ternyata sekarang yang tren itu adalah mengetuk nurani orang. Kalau saya bilang mengetuk ada kesadaran. Jadi ini bikinnya nggak pakai sudah sangat zero waste gitu. Nah ini ada kelompok-kelompok tertentu nih, ada segmen market tertentu yang benar-benar dia fanatik, dia nggak mau beli sesuatu yang
barang itu dapat membuat masalah terhadap sampah, terhadap lingkungan begitu. Jadi ke depan isu-isu kaitannya dengan lingkungan, isu sampah gitu, isu gender, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan masyarakat ini menjadi kuat, dan ini harus, kalau saya bilang nih, saya sarankan punya narasi cerita ini dari barang-barang yang kita jual. Demikian. Iya. Iya, ini juga yang sedang dikembangkan Ibu sama Nina Nugroho, ada sister company, sister brandnya namanya Her Story, memadukan antara sejarah dengan fashion gitu. Luar biasa. Pemberdayaan perempuan masa lalu diperkenalkan ke anak muda atau perempuan masa kini melalui motif-motif fashion, warna-warnanya. Betul, betul. Ya kan, tadi benar kan, narasi ya, penting sekali ya Mbak Nina ya. Iya. Baik, pertanyaan lagi Bu dari mb.nita34. Dalam sebuah kegiatan MICE, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan katanya Bu, agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana? Ya. Tentu banyak ya, jadi satu administrasi, kalau saya ngelihat pelatihan kita harus tahu. Keduanya memang di konten barangnya ya, tadi saya sudah sampaikan. Ketiga tadi market, jadi semua ini nggak bisa terpisah satu sama lain. Dan tadi jadi suatu event itu harus ada 4 unsur sebenarnya sekarang yang penting. Sebenarnya event itu harus punya unsur edukasi, Mbak. Edukasi apa? Macam-macam. Tadi ada terhadap environment, edukasi tadi terhadap apa ya? Ada nilai-nilai bisa tuh. Jadi satu event tuh kalau punya narasi itu bagus sekali. Kedua, kalau ini harus ada engagement. Jadi kalau kita mau, Mbak Nina ini misalnya fashion show ya, kalau cuma model, mohon maaf nih, kayaknya kalau model ya cuma lewat-lewat aja itu kayaknya lama-lama orang juga ya dia cuma ngelihat. Nah, engage itu perlu adalah bagaimana penonton, bagaimana customer tadi itu kita bisa ajak berdiskusi, berdialog sehingga dia paham tenang. Ketiga, dia harus empowerment tadi. Jadi itu akan menjadi narasi yang kuat kalau kita bicara mengenai empowerment, karena apalagi di kota besar ya sekarang, saya bilang tidak cuma di kota besar, apalagi di wilayah-wilayah pedesaan, once kita kemudian mau empower suatu kelompok tertentu begitu ya, atau mau empower komunitas anak muda begitu, ini akan menjadi kuat karena mereka sendiri di belakangnya ada lagi teman-teman networking mereka. Keempat, ada unsur yang paling penting juga adalah entertainment. Jadi suatu event itu harus ada unsur entertainmentnya. Coba kalau nggak ada unsur entertainment itu berarti rapat, gitu ya. Orang cuma duduk rapat, gitu. Ada unsur entertainmentnya. Nah itu bisa dibawa. Nah perlu makanya konten tadi dia harus unik, Mbak. Dia harus unik, harus punya ciri sendiri. Kenapa fashion show-nya Mbak Nina Nugroho ini berbeda dengan fashion show yang lain? Dia punya uniqueness-nya. Jadi semua event kita yang akan kita kembangkan itu perlu ada tema-tema tertentu yang membuat kita itu berbeda gitu ya, ada diferensiasi dari orang lain. Mungkin itu ya, saya ini cuma bisa ngomong nih Mbak Nina yang bisa menjawab jauh lebih bagus dari yang apa saya sampaikan ini. Iya, ini keren banget nih paranan profesional semua tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki, bahwa sebuah event tuh harus ada unsur edukasinya, ada engagement sama pendatangnya atau customernya, empowerment, kemudian entertainment dan uniqueness-nya nih. Nah, mudah-mudahan bisa diadaptasi dan diadopsi nih oleh teman-teman promotor atau yang membuat event, sehingga eventnya nanti nggak kayak meeting ya Bu ya, nggak kayak rapat. Izin pertanyaan selanjutnya nih Bu, mengenai fasilitas sanitasi di lokasi event, apakah juga menjadi prasyarat utama diberikannya izin penyelenggaraan event, Ibu? Jadi mereka akan ketika kami membuat panduan CHSE untuk event ataupun untuk MICE itu memang ada. Jadi bagaimana mitigasi terhadap kalau ada yang kena. Jadi kalau dulu kan masih kalau ada event kita harus melakukan swab antigen dulu ya. Nah kemudian ketika ternyata positif, ini bagaimana kita memitigasinya, itu ada di dalam buku panduan tersebut. Dan kalau bicara mengenai sanitasi, kebersihan tentunya perlu sekali ya. Jadi jangan sampai tadi apa maksudnya edukasi. Jadi ketika kita melakukan suatu event itu jangan sampai setelahnya nyampah. Jangan sampai event kita itu menghasilkan sampah. Nah, bagaimana melakukan itu? Sekarang itu tadi
undanglah, join, ajak mereka yang peduli tentang sampah, orang anak-anak muda, menjadi nanti mereka volunteer sebenarnya nanti untuk jadi di situ. Tapi bagusnya di acknowledge mereka itu kan, buat orang-orang ini sebenarnya mereka ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau kita ngelihat sekarang generasi muda kita bicara, memang ada yang ya tambah jelek, ada, tapi sebenarnya banyak sekali anak-anak muda kita sekarang punya apa ya, kontribusi besar di dalam apa namanya tadi, environment, pemberdayaan perempuan gitu ya. Jadi sangat perlu Mbak, sangat perlu. Pokoknya event itu tidak boleh nyampah. Saya sangat apa namanya, ketika saya bertemu dengan banyak pelaku event, pemerintah daerah juga termasuk, please kamu ada nggak tim penyapu sampahmu, ada nggak? Jadi siapa, jadi setelah selesai langsung ngumpulin begitu. Nah ini penting sih, dan ini tuh bisa dijual Mbak, dalam artian bisa menjadi gimmick marketing. Jadi jadi kalau kita pernah dengar dulu Pak Pak Bupati Azwar Anas dulu, dia yang pertama jadi bikin event nggak ngumpulin sampah, dia mau ngumpulin sampah sama dia jadiin event gitu. Jadi akhirnya orang datang karena ingin berkontribusi begitu, tapi kan itu kan disiarkan. Jadi ini hal-hal kayak kreatif kayak gini nih yang perlu kita gali terus dari event-event kita. Demikian Mbak, mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, terima kasih. Tadi yang bertanya Tresna 2709. Lalu ada pertanyaan lagi Bu, beberapa hari yang lalu penyanyi Raisa menghadap Presiden untuk izin konser dan diperbolehkan oleh Presiden katanya untuk konser di GBK. Apakah itu artinya konser musik juga sudah mulai diberikan perizinannya Bu? Jadi memang sudah Mbak, jadi sudah, dan tapi tadi tetap punya mitigasi dampak. Sebelum-sebelumnya kan perizinan tetap perlu kan, dari dulu kan sebelum ada pandemi juga perizinan dulu itu kan terkait dengan masalah keamanan gitu ya, bagaimana, makanya kenapa perlu perizinan polisi. Nah sekarang ditambah bagaimana kalau kemudian ini membawa dampak terhadap apa namanya, kesehatan. Sekarang isu kesehatan yang tambah, jadi sebenarnya sudah makin boleh, dan tapi memang harus dilihat bagaimana tingkat pandemi, tingkat penyebaran COVID di tempat tersebut. Jadi banyak juga di beberapa pemerintah daerah kabupaten, Kapolresnya belum berani ngasih izin gitu, karena belum ada ketentuan dari bupati atau kemudian dari yang lebih tinggi lagi. Nah ini yang kami selalu sosialisasikan juga Mbak. Jadi kami berkolaborasi dengan kepolisian, dengan Polri gitu ya, untuk kemudian memberikan pendampingan lah kepada para pelaku event di daerah-daerah. Baik, ya terjawab Mbak. Kemudian dari Dewi Dendang ini Bu, apakah dengan 2 tahun orang-orang sudah mulai terbiasa melakukan apa-apa dari rumah Bu? Karena ini mulai ada pertunjukan yang digelar offline, bagaimana mendorong mereka untuk berduyun-duyun datang lagi ke pertunjukan. Jadi mereka 2 tahun ini udah nyaman nonton semuanya dari rumah gitu Bu, nggak harus ke lokasi. Enggak, kalau saya sekarang malah orang udah sedang kangen banget Mbak untuk datang langsung gitu ya, karena udah capek nih kita nonton, kayak ini kan hype-nya, apalagi pertunjukan musik ya, kita mau goyangnya, kita mau suasana itu nggak bisa digantikan. Kalau saya bilang sebagus apapun, kecuali kali itu pertunjukan yang Korea itu katanya yang pasti tetap mau di online, grup band yang Korea ya, saya nggak sebut namanya ya, itu yang online-nya aja lakunya luar biasa gitu, penontonnya jauh lebih banyak daripada offline-nya, karena kalau offline kan terbatas ruang ya. Tapi ini aja saya tahu dari teman yang mau bikin Prambanan Jazz, itu udah sold out Mbak, seminggu sold out tiketnya. Jadi sebenarnya potensi besar karena masih banyak orang yang pengen datang langsung. Dan tadi orang kita masih belum banyak yang berani ke luar negeri juga, atau belum berani ya, alah udah deh nggak usah, tapi di Indonesia aja dulu, sehingga pertunjukan musik ini di daerah pertunjukan musik Mbak, event lari. Halo? Iya, iya Ibu. Jadi sebenarnya orang sudah pengen berada di Mbak. Saya masih nyambung nggak Mbak Nina? Masih ya? Masih Ibu.
Oh, Oke. ini ada telepon, Pak, mematikan. Ya, baik Bu. Mohon maaf Bu. Nggak apa-apa. Silakan, silakan. Suasananya untuk sebuah pertunjukan ya Bu ya. Jadi sepertinya tidak bisa tergantikan gitu suasana itu. Betul, Seperti itu ya Bu betul. menjawab Ya. pertanyaan. Jadi peluang masih Ya. ada Mbak, Ibu orang izin Indonesia satu ini. pertanyaan. Oke, gimana? Silakan Mbak. Silakan Bu. Peluang. Iya, Iya. baik. Kedepannya nih Bu, apakah pemerintah akan menerapkan standar protokol kesehatan tertentu bagi penyelenggara kegiatan, mengingat virus ini kan belum hilang gitu, dan bagaimana pesan-pesannya kepada masyarakat Bu? Jadi tentunya kita tetap harus waspada. Jadi kita kan selalu melihat bahwa yang mengeluarkan informasi terkait apakah boleh pertunjukan seperti apa, berapa besar yang boleh itu ada di kementerian, di Satgas ya, Satgas Covid masih ada, belum bubar Satgas Covid ini. Jadi tentunya aturan-aturan tersebut masih tetap ada, dan saya sih menghimbau buat semua para pelaku event dan juga kita semua tetap patuhi protokol kesehatan. Ini sudah menjadi suatu kebiasaan baru kita di tempat umum, khususnya kalau di dalam ruangan tertutup tetap menggunakan masker, dan itu sebagai rasa tanggung jawab kita sebenarnya, karena kita nggak tahu kan, kadang-kadang orang yang kita temui itu mungkin kondisi tubuhnya lagi lemah. Nah, kita ini misalnya agak-agak demam-demam nih, enggak, demam biasa kita datang. Tapi orang yang kita temuin itu mungkin tidak sekuat kita, mungkin kita kuat nih. Tapi ada orang yang ini yang cepat tertular. Jadi menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab individu masing-masing untuk menjaga mematuhi protokol kesehatan. Jadi saya sih menghimbau kita semua tetap menggunakan masker ya kalau di pertemuan-pertemuan begitu. Dan tadi rajin olahraga Mbak, supaya kita tetap kuat dan sehat. Iya. Ya. Bromo Bu, supaya Luar biasa, segar. Berwisata nih ya teman-teman semua, cari tempat-tempat yang bikin kita fresh gitu, dan tadi melihat yang di luar lingkungan kita. Jadi sebenarnya bercocok tanam sebenarnya juga salah satu sebenarnya buat orang tidak mengatasi stres ya begitu. jangan lupa berwisata, kata Ibu Kiki. Iya. Iya Ibu, banyak nggak terasa kita udah ngobrol hampir 1 Iya ya. Banyak sekali insight-insight dan kata-kata Ibu nih yang nanti akan izin saya sampaikan kembali kepada para NN profesional semuanya. Terima kasih, semoga Ibu sehat selalu. Sama-sama. Dan mudah-mudahan MICE di Indonesia semakin berkibar, tapi juga tidak lupa dengan protokol kesehatan, sehingga perekonomian Indonesia terkait MICE ini bisa tadi ya 44,3 triliun, bukan jumlah yang sedikit, bisa bangkit dan semakin banyak nanti hasilnya. Makasih banyak Ibu. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa Mbak Nina dan semua teman-teman NN profesional, tetap jaga kesehatan dan terus semangat untuk memajukan Indonesia, membangkitkan kembali perekonomian kita. Terima kasih atas undangannya Mbak Nina hadir ya, sampai ketemu lagi. Ibu, selamat berpuasa. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah banget ya, tadi kita ngobrolin tentang peluang industri MICE pasca pandemi ini nanti bagaimana bersama Ibu Insinyur Rizky Handayani Mustafa, MBTM atau biasa disapa Ibu Kiki. Beliau adalah Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Republik Indonesia. Tadi ada pesannya beliau nih kepada kita semua agar supaya kita pemerintah kan tetap menerapkan protokol kesehatan tentu bagi penyelenggara kegiatan, mengingat virus ini kan di pandemi COVID-19 ini kan sebenarnya belum berakhir. Seperti tadi Bu Kiki sampaikan, Satgas Covid belum dibubarkan gitu. Nah, gimana nih caranya agar kita bisa tenang untuk datang ke sebuah event? Yang pertama, kita harus tetap waspada, ikuti peraturan yang ditentukan, patuhilah peraturan tersebut, kemudian juga terapkan protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker,
karena ini sudah menjadi kebiasaan baru. Pakai masker itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada diri kita dan juga kepada masyarakat. Dan jangan lupa juga datangi tempat-tempat wisata di Indonesia agar supaya pembangunan ekonomi bangsa bisa kembali pulih nih terkait sektor pariwisata. Nah, keren sekali ya. Terima kasih kepada teman-teman NN profesional semua yang sudah bertanya tadi seputar tema. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan karena ada keterbatasan waktu, tetapi insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang mirip atau senada sudah saya tanyakan kepada Ibu Kiki. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan gitu ya yang sudah disampaikan dari jawaban beliau. Sekarang waktunya saya untuk mengumumkan siapakah penanya terbaik yang menanyakan pertanyaan terbaik di Nina Nugroho Solutions episode 125 kali ini. Pemenangnya ini adalah dari Tisan.sus. Pertanyaan tadi mengapa pemanfaatan teknologi sangat berperan dalam pelaksanaan event MICE. Selamat ya kepada Tisan.sus. Silakan untuk mendapatkan hadiahnya masuk ke Instagram Nina Nugroho Store, kemudian di bagian bio-nya ada link yang bisa diklik. Klik linknya nanti akan otomatis terhubung dengan sales advisor kami. Sampaikan namanya, nama akunnya, kemudian saya menjadi pemenang dari Nina Nugroho Solutions episode 125 di Jumat tanggal 1 April 2022. Nah, nanti akan dimintai alamatnya untuk kemudian dikirimkan hadiahnya oleh kami. Terima kasih atas supportnya para NN profesional semua. Nggak terasa nih udah episode 125 kita memberikan solusi kepada para NN profesional semua untuk gimana sih caranya menjalani kita sebagai perempuan multiperan agar supaya bisa menjawab semua kegelisahan, memberikan solusi kepada para NN profesional semua terkait hal-hal yang berhubungan dengan karir, keluarga, sosial, finansial, pendidikan, kesehatan, semua ada di Nina Nugroho Solution agar supaya para NN profesional semua tidak termakan hoax atau berita-berita yang tidak jelas keberadaannya. Dan di sini juga para NN profesional bisa bertanya seputar tema kepada para narasumber kita yang terhormat agar supaya bisa langsung mendapatkan jawaban dari sumber yang terpercaya. Marilah kita bijak dalam menyampaikan informasi agar supaya kita bisa sama-sama bertanggung jawab dengan apa yang kita sebarkan dan apa yang kita dengar. Baik, tidak lupa saya menyampaikan kepada para NN profesional semua, jangan lupa ya, nanti kita di Gerakan Aku Berdaya juga ada webinar bersama Tempat Trainers Guild, Asosiasi Trainer Indonesia nih, di hari Minggu 3 April, jam 10 sampai 11.30, tentang consultative approach in selling. Nah, ini keren banget ya, kalau yang mau bagaimana caranya kita bisa konsultatif approach dalam menjual dengan narasumber Bapak Usman Effendi, Heavy Equipment Consultant and Sales Expert. Nah, jam 10 sampai 11.30. Silakan kalau mau mendaftar karena ini webinar, masuk ke Instagramnya Gerakan Aku Berdaya. Nanti di situ ada link yang bisa diklik, langsung terhubung dengan admin dan nanti akan ditindaklanjuti dengan pengiriman link Zoom yang bisa dipakai atau digunakan di hari Minggu jam 10 sampai 11.30. Baiklah, terima kasih. Saya Nina Nugroho, pamit undur diri dari hadapan para NN profesional semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan dilancarkan, disehatkan, dan kita kembali fitrah nanti setelah bulan Ramadan. Dan Nina Nugroho Solutions di minggu depan akan beralih jam tayang. Biasanya jam 16.30 sampai 17.30, kita maju 1 jam jadi 15.30 sampai dengan 16.30. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Mohon maaf lahir batin.